Pensiunnya Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci dari timnas Italia meninggalkan lubang menganga di lini pertahanan timnas Italia. Dua legenda ini merupakan pilar kokoh yang mengantarkan Gli Azzurri menjuarai Euro 2020. Kepergian mereka sempat memicu kekhawatiran publik mengingat Italia terkenal dengan tradisi melahirkan bek-bek tangguh. Namun kecemasan itu perlahan sirna dengan kemunculan Riccardo Calafiori di Euro 2024. Bek muda berambut panjang dengan ikat kepala ini memancarkan aura klasik bek Italia yang dikenal tak kenal lelah dan pantang menyerah. Penampilan gemilangnya pada matchday ketiga penyisian grup B melawan Kroasia bukan hanya menjadi secercah harapan baru bagi lini belakang Gli Azzurri. Calafiori pun langsung menjadi target terpanas di bursa transfer tengah tahun ini. Arsenal pun menjadi klub terdepan untuk mendatangkannya di bursa transfer musim panas ini di antara sejumlah raksasa Eropa lainnya. Kini mari kita lihat alasan kenapa tiga raksasa Liga Inggris, yaitu Chelsea, Arsenal, dan Liverpool berebut untuk mendapatkan tanda tangan Calafiori. Karir Riccardo Calafiori pernah nyaris tamat. Karir Riccardo Calafiori bagaikan roller coaster. Pada usia 16 tahun saat masih di Akademi AS Roma, bakatnya terancam pudar karena cedera lutut parah di turnamen junior. Seluruh ligamen lututnya robek, begitu pula meniskus dan kapsul sendinya. Namun agennya saat itu, mendiang Mino Raiola, menyadari Calafiori membutuhkan penanganan terbaik. Raiola pun membawa Calafiori terbang ke Amerika Serikat untuk mendapatkan penanganan terbaik. Di Amerika, ia dioperasi oleh dokter bedah ortopedi terkenal yang juga menangani cedera Zlatan Ibrahimovic. Calafiori berhasil pulih dari cederanya dalam kurun waktu hampir 1 tahun. Namun peluangnya bermain di tim senior AS Roma semakin tipis karena Alexander Kolarov belum pensiun dan Leonardo Spinazzola menunjukkan performa gemilang di posisi bek sayap. Spinazzola bahkan tampil gemilang bersama Italia di Euro 2020. Sebelum tendon Achillesnya robek pada babak perempat final. Dibuang AS Roma, temukan performa terbaiknya di Bologna. Pasca pulih dari cedera lutut parah, Riccardo Calafiori sempat melakoni debut seniornya di AS Roma kala melawan CFR Cluj di Liga Europa musim 2020-2021. Namun ia hanya tampil sebanyak 18 kali. Dirinya lalu menjalani masa peminjaman di Genoa pada bursa transfer musim dingin 2022. Setelah masa peminjamannya di Genoa selesai, Calafiori dijual ke FC Basel seharga 2,6 juta euro. Daniel De Rossi yang saat itu menjabat di posisi manajer klub mengaku menyesal menjualnya. De Rossi yang kini menjadi pelatih AS Roma menganggap pihak klub terburu-buru dalam mengambil keputusan dengan tidak menyertakan klausul pembelian kembali. Di bawah arahan Alex Frey dan Heiko Vogel, Calafiori mulai didorong untuk bermain sebagai pemain bertahan. Penampilan gemilangnya di Basel menarik perhatian klub-klub Serie A. Pada musim panas 2023, Calafiori pun resmi kembali ke Italia dengan menerima tawaran Bologna. Kejelian pelatih Thiago Motta dalam melihat bakat Calafiori membuka peluang baru bagi sang pemain. Ia dipercaya tampil reguler sebagai bek tengah, sukses menunjukkan konsistensi performa, dan diakui sebagai salah satu bek tengah terbaik Serie A Italia. Penampilan ciamiknya ini mampu membantu Bologna lolos ke Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya dalam 60 tahun. Mengubah anggapan bek jangkung yang dianggap lambat. Di bawah juru taktik Thiago Motta, Calafiori lebih sering dimainkan sebagai bek tengah kiri dalam formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Dengan tinggi menjulang 188 cm, ia mematahkan anggapan bek tinggi yang kerap dianggap tidak memiliki kecepatan dan juga kelincahan. Kemampuannya ini memungkinkannya untuk melakukan serangan ke depan, melakukan penetrasi, dan memberikan umpan-umpan matang. Calafiori juga memiliki kemampuan dribble yang luar biasa. Ia mampu melewati lawan dengan kekuatan dan juga kecepatannya. Berdasarkan statistik Footmob, ia berhasil melakukan 13 dribble di Serie A Italia pada musim 2023-2024. Kemampuannya ini menjadikan bek modern yang ideal, perpaduan sempurna antara bek sayap, bek tengah, dan juga gelandang. Kemampuan Calafiori tidak hanya terbatas pada kemampuan fisiknya. Ia memiliki visi dan teknik mengumpan yang mumpuni. Ini terbukti dengan 1.602 umpan, 76 umpan panjang akurat,
17 peluang tercipta, dan 5 assist di Serie A musim lalu. Calafiori mampu bermain sebagai bek sayap, bek tengah, dan bahkan juga gelandang, menjadikannya bek modern yang ideal. Menebus dosa di Euro 2024. Riccardo Calafiori telah menjadi bagian dari timnas Italia sejak level U15. Meskipun terbilang memulai karir internasionalnya sejak dini, ia belum banyak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Debutnya di level senior baru terjadi pada 4 Juni 2024 saat Italia melawan Turki dalam pertandingan persahabatan jelang Euro 2024. Meski baru tampil di 2 laga persahabatan, Calafiori langsung dipercaya sebagai starter pada matchday pertama melawan Albania dan berhasil membawa Italia menang dengan skor 2-1. Namun nasib sial menimpanya saat berhadapan dengan Spanyol di laga kedua penyisihan grup B. Ia mencetak gol bunuh diri yang membuat Gliasuri kalah dengan skor tipis 0-1. Namun kekecewaannya terbayar lunas di laga penentuan melawan Kroasia. Calafiori mencatatkan assist gemilang dengan melakukan solo dribbling menembus pertahanan Kroasia hingga operannya mampu dikonversi menjadi gol oleh Mathias Saccagni pada menit ke-98 waktu tambahan. Kontribusi ini mengantarkan Italia lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Swiss. Sayangnya Riccardo Calafiori tak bisa dimainkan di babak 16 besar akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya yang berakibat dengan tersingkirnya Gliasuri dari kompetisi Piala Eropa 2024. Meskipun demikian, Calafiori telah menunjukkan potensinya sebagai bek masa depan Italia dan juga klub yang akan mendapatkan jasanya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.